untuk mendeteksi curah hujan tinggi, karena penyumbang genangan ataupun banjir terbesar itu adalah air hujan, bukan dari jaringan irigasi. Izin Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sumbersari dan Bapak Kapolsek Kecamatan Sumbersari, Pak dan Ramil mungkin yang mewakili, Pak Lurah, dan semua yang hadir di pertemuan seruling malam ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami beserta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berada di tempat yang sangat barokah mubarok ini, dipertemukan dalam satu acara dari Muspika. Setiap Rabu Muspika keliling, dan alhamdulillah pada hari ini kami diundang oleh Pak Camat untuk bertatap wajah dengan para bapak dan juga ibu sekalian. Mungkin baru kali ini kami bisa menghadiri, dan ini merupakan satu momen penting dan juga momen birokrasi, tapi juga sangat berkenaan, sangat mengena kepada rasa kebersamaan kita, khususnya di Tegal Gede. Bapak-bapak sekalian beserta ibu yang sangat kami hormati, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami nama Agus, Pak. Bapak ibu sekalian, kami bertempat tinggal di Tempurjo, dan mohon maaf tadi berangkat dari Tempurjo itu pukul 7, Pak, karena tadi jam 3 itu masih ada acara dengan teman-teman dinas dan juga kelurahan Antirogo untuk kegiatan pel banjir dua tempat, Tegal Besar dan juga Antirogo. Jam 3 masih sholat di Masjid Antirogo, pulang ke Tempurjo, masuk kantor Sumbersari pukul 4, pulang ke Tempurjo, nyampe di sana jam 5, Pak, jam 5. Begitu mandi, sholat maghrib, berangkat lagi ke sini. Alhamdulillah masih diberi keselamatan untuk bertemu jenengan semua. Amin. Bapak-bapak sekalian beserta ibu yang sangat kami hormati, kami di Sumbersari selaku pengamat sumber daya air wilayah Sumbersari. Di pengamat sumber daya air wilayah Sumbersari tidak mengacu kepada satu sektoral wilayah Sumbersari, Bapak, tapi kita melihat dari das pengaliran sungai, das aliran sungai dilihat dari bendungnya. Jadi kami membawahi 8 kelurahan, 5 desa. Jadi ada 13 pemangku wilayah khusus desa dan kelurahan yang kami tangani dan kami awasi, baik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasinya, baik kebutuhan air irigasinya, baik fungsi, baik tidaknya jaringan irigasi, termasuk permasalahan-permasalahan genangan khususnya yang ada di Sumbersari, di 8 kelurahan, di 5 desa. Jadi kami, wilayah kerja kami ada di Kecamatan Jenggawa juga ada, Kecamatan Ajung juga ada, Pakusari juga ada. Totalitas yang ada di wilayah kerja kami berada di Sumbersari. Mayang pun sebagian ada, Pak. Jadi tenaga kami ada kurang lebih 30 personil, dari tenaga provinsi 30, terus tenaga PNS ini ada sekitar 15, dan juga sisanya tenaga insentif kabupaten. Bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati, untuk wilayah Sumbersari, apa yang disampaikan tadi saya sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek. Saya kan pindah dari Jenggawa, Pak. Kalau wilayah selatan, untuk daerah irigasi selatan, ini mohon maaf, teritorial wilayahnya sangat berbeda dengan wilayah perkotaan.
cara menyikapi masyarakat pun mohon maaf berbeda juga. Kalau di Jenggawah saya waktu itu bisa karaokean Pak, bisa karaokean, masih bisa semule, bisa elektronan Pak. Tapi sekarang mohon maaf, yang saya share di media sosial adalah kegiatan kami, Kalau dulu akun saya di semule itu banyak nyanyi Pak, karena mohon maaf kegiatannya di sana betul kita bekerja tapi masih ada santainya. Tapi setelah saya dimutasi ke Sumbersari, saya dengan Pak Camat jam 9 kadang masih di lokasi. Kadang saya di Pak Camat, Mas posisi di mana? Saya di sini Pak. Jadi nggak boleh bohong ke Pak Camat. Takutnya saya bilang di Sumbersari, ayo melok mangan mie gitu loh Pak. Jadi kedabalan saya ditemburjokan gitu. Lebih baik jujur saya dengan beliaunya. Aku neng kene Mas, ayo mangan bakso. Takutnya seperti itu gitu loh Pak. Gitu. Memang ini benar, kejadian betul loh. Saya waktu di Kaliurang itu ya betul makan mie juga dengan beliaunya, dengan teman-teman Lurah Sumbersari, dengan Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek juga, dengan Babinsa, Babin Kamtimas juga. Alhamdulillah kami dekat dengan beliau-beliau, kami merasa bersama dengan Muspika dan juga birokrasi yang ada. Yang kami bawahi ada 5 bendung. Yang 2 ini adalah Bendung Kotok dan juga Bendung Kertosari, di mana Bendung Kotok ini membawahi 1.540 hektar dan Kertosari ini membawahi baku sawah 1.970 hektar, dan sisanya 3 bendung, ada di Antirogo, ada di Makam di Ajung, yang 1 sisanya di Besuk. Total semua baku sawah yang kami layani ada 3.961 hektar, dan itu pun kami harus memenuhi kebutuhan air irigasinya. Jadi sistemnya kalau musim hujan sekarang saya bingung buang air Bu, Bapak. Airnya yang binti meluap. Nek wes gak udan kami bingung cari air, karena petani pasti bengok-bengok minta air. Pak, airnya mati seperti itu. Jadi kebingungannya di situ. Jadi saya simpel antara kebutuhan air di masa kemarau kami harus cukupi dengan ketersediaan air di bendung. Di saat musim hujan kami harus berada bersama masyarakat untuk menyelesaikan masalah genangan, bukan banjir Bu, genangan. Karena kalau banjir itu dihasilkan dari luapan sungai, luapan bendung, kesalahan SOP. Tapi kalau genangan itu mungkin sudah tidak mempunyai satu saluran karena akumulasi debit dari intensitas curah hujan tinggi. Kami ada 5 penakar hujan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Untuk mendeteksi curah hujan tinggi, karena penyumbang genangan ataupun banjir terbesar itu adalah air hujan, bukan dari jaringan irigasi. Di saat terjadi intensitas curah hujan, dari 30 personil kami membawahi 13 pemangku wilayah desa dan kelurahan ini kami kerahkan Bu, terutama jaringan irigasi yang masuk ke wilayah perkotaan kami tutup agar supaya air yang dari irigasi itu tidak masuk ke wilayah perkotaan. Saya yakin, mohon maaf ini saja masih sudah SOP kami lakukan. Ini aja masih banyak genangan-genangan di wilayah perkotaan, khususnya di wilayah Sumbersari. Dan barusan ini pukul 6 di daerah Kapolsek juga tergenang. Jadi kami 3 personil di sana bersama BPBD. Di sini kami ada videonya, kalau kami laporan juga ke kabupaten dan juga ke dinas pusat. Dan alhamdulillah karena ada penyumbatan sampah di sana yang menyumbat di satu gorong-gorong sehingga airnya melompat ke jalan. Saya yakin kalau di Jember Bapak Ibu sekalian, seandainya kesalahan SOP kami lalai, 30% perkotaan akan tergenang. 30% perkotaan akan tergenang sehingga akses lalu lintas jalur provinsi itu akan putus karena terjadi antrian kendaraan menunggu surutnya, dan itu pun kami sendiri akan kena sanksi. Sehingga kaitannya dengan ini kami bergerak cepat, berkoordinasi dengan lintas sektor. Kami mungkin juga dengan teman-teman, kami sering bertemu dengan teman-teman Kapolsek, teman-teman dari kepolisian juga, BPBD,
terus juga dengan kelurahan, dan kami selalu ada, mana terjadi sebuah genangan kami minimal melaporkan dulu, dan ada upaya-upaya agar supaya permasalahan yang ada di lapangan itu ada penanganan daruratnya seperti itu. Dan kaitannya dengan SOP kami di lapangan, apa yang terjadi kami selalu membuat laporan tugas penanganan ataupun pekerjaan darurat kami untuk kami laporkan ke pusat, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan beliaunya mengajak jajaran kami satu juru wilayah agar juga ikut mendampingi kami kaitannya dengan suatu hal mungkin dari Bapak-Bapak Ibu sekalian dalam pertemuan kali ini, mungkin ada suatu hal yang Pak penanganannya seperti apa, Pak SOP-nya seperti apa. Nanti Bapak Ibu sekalian mungkin ada ingin yang menyampaikan suatu hal terkait dengan genangan-genangan yang ada, karena setiap genangan belum tentu menjadi ranah tanggung jawab kami, karena juga ada di bidang PU BMSDA itu Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air, ada bidang-bidangnya Ibu. Kami tidak bisa melangkai ranah kerja bidang masing-masing, dan mana kerjanya kami di bidang itu, mana tugasnya jalan, mana tugasnya drainase, dan mana tugasnya jembatan, itu adalah SOP dan tugas dari teman-teman masing-masing. Selama ini menjadi tugas kami di bidang SDA, mungkin Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui kejelasan atau ingin bertanya, mungkin bisa malam ini bisa mempertanyakan kepada kami seperti apa. Mungkin sebagai pengenal itu saja Bapak. Oh iya, mohon maaf tadi memperkenalkan nama saja ya. Jadi untuk saat ini saya di Sumbersari itu masih baru 1,5 tahun, pindah dari Jenggawa, istri 1, kelahiran tahun 90, karena saya kelahiran 883, mungkin sama dengan Pak Camat, mungkin saya hampir unda-undi dengan beliaunya. Anak saya yang paling besar masih SD kelas 5, anak saya 3 Pak, putra putri 3, paling kecil masih umur 4 tahun. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini semuanya pemangku wilayah sektoral Muspika selalu diberi kesehatan, sehingga kita bisa berkarya bersama masyarakat khususnya di wilayah Sumbersari. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.